Kita mulai dari apanya lah ya. Kalau install Arduino IDE sama Proteus sudah ya kan. Kita mulai dari apanya lah, Proteusnya. Kita bikin dulu rangkaiannya kan. Jadi untuk proyek yang pertama itu kita mau bikin Arduino yang untuk hidupkan sama matikan LED satu LED gitu selama selang waktu 1 detik. Sama kalau untuk Proteusnya, kalau mau bikin project baru itu pakai new project. Nah, baru kita pencet browse untuk kasih tahu letak save Proteusnya di mana, gitu. File project Proteusnya di mana. Kalau abang biasanya di sini nih, ini udah abang bikin sih apanya, foldernya yang tempat mau abang simpan. Jadi pilih aja kan, terserah lah mau di mana. Kalau abang di sini. Terus nama projectnya bisa diganti, misalnya ini project 1 abang bikin 1 link. Nah untuk yang ini bisa di next kan aja, karena nggak ada pengaturan yang penting sih di situ. Masih ngikuti kalian kan? Abang nggak terbiasa juga apa menjelaskan gini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja tanyakan apa, buka mic aja. Oke bang. Oke. Oh iya, terus untuk apa masukin library Arduino ke Proteusnya udah kalian bikin juga? Udah bang, udah. Udah, kalau ada yang belum, itu di modul pembelajaran itu memang udah bang ngapain, udah dijelaskan sih. Tapi kita asumsikan aja lah udah apa ya semua ya. Udah ada apa library Arduino. Jadi kalau udah ada library Arduino seharusnya bisa kita pencet di sini. Ini ngambil apanya, pick device-nya. Arduino. Kita cari Arduino. Nah, kan ada Arduino Uno jadinya. Lalu pencet OK kalau mau naruh Arduino-nya. Kita taruh Arduino-nya 1 misalnya di sini. Nah, baru kan kita mau LED juga ya. Berarti kita pick device lagi. Kita cari LED. Nah, kalau di Proteus ini LED-nya dia cari yang aktif. Yang ini dia kalau misalnya dialirin arus dia bisa menyala gitu dia. Jadi ini ada beberapa jenis. Ini ada yang blue, green, red, yellow. Misalnya pakai yang green aja deh biar jelas. Kita taruh lagi. Nah, baru untuk menyambungkannya tinggal pencet aja di pin-pinnya ini. Misalnya kita mau pakai pin 13, kita tariklah garis, kita pencet, ini kan muncul garis ya, muncul kabel. Baru pencetlah yang mana yang mau disambungkan. Nah ini udah tersambung nih.
Baru pinnya yang satu lagi di LED ini kan harusnya kita masukkan ke ground, turunkan ke ground. Makanya kita cari ground di terminal smooth. Ini ada ground. Nah, inilah yang dipakai untuk simbol ground. Kita sambungkan lagi. Dah, rangkaiannya udah jadi. Itu aja kalau mau bikin rangkaian di Proteus. Masih ngikutin kalian kan? Masih Masih bang. bang, masih bang. Terlalu cepat atau ada yang kurang jelas? Siapa mana aja? Aman bang. Oke. Nah, kalau udah siap apanya, rangkaiannya, barulah kita masuk ke codingannya. Jadi di sini dasarnya itu kalau Arduino dia ada dua fungsi utama, ada void setup sama void loop. Jadi void setup ini fungsinya apa? Kodenya itu bakalan dijalankan pertama kali dan cuma sekali aja gitu. Jadi di sini bisa kita masukkan kode-kode untuk misalnya ngatur pinnya sebagai output atau sebagai input. Di sini biasanya ditaruh karena dia cuma dijalankan sekali aja. Kan nggak mungkin kalian atur pin 13 itu sebagai input terus-terusan gitu. Diatur-atur terus jadi pin input kan cuma sekali aja butuhnya. Jadi disinilah diletakkan. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi utama sih untuk mengatur pin itu. Pertama, kalau mau mengatur pin sebagai input atau output, dia pakai pin mode. Nah, ini pin mode yang pertama dimasukkan itu nomor pinnya. Misalnya kita mau ngatur pin 13 sebagai output, berarti pin mode 13 itu sebagai output. Gitu aja. Terus ini kan untuk mengatur pin, mode pinnya sebagai input atau sebagai output. Nah, kalau mau mengatur dia berapa nilainya gitu, misalnya dia mengeluarkan 5 volt atau 0 volt, dia kita pakai digital write, nomor pinnya sama nilainya, dia apakah high atau 5 volt atau low atau 0 volt gitu. Kalau sintaks yang lainnya lagi ada digital read sama ini satu aja pin yang mau kau baca gitu, misalnya pin 13. Jadi kalau misalnya pin 13 itu dikasih 15 volt, dia ada keluarin nilai 1 di sini. Dia bisa ngeluarin apa? Dia hasil fungsi ini itu high. Tapi kalau misalnya pin 13 itu dikasih 0 volt, outputnya itu low. Nah, ini untuk topik nanti aja. Yang pertama ini kan kita mau ngidupin sama matiin LED di pin 13 ya kan. Makanya kita butuh digital write aja sama pin mode ini untuk mengatur dia sebagai input atau output, dan ini sebagai pengatur nilai tegangannya itu berapa di pin itu, di 0 volt atau 5 volt. Nah, itu kan udah pin 13 jadi output, terus nilainya pertama itu 0 volt. Nah, selanjutnya kan dia mau hidup sama mati selama 1 detik gitu, dengan selang waktu 1 detik. Jadi pertama kita nyalakan dulu lah LED-nya dengan memberikannya 5 volt gitu ya kan. Berarti
digital write. Pin 13 kita mau dia mengeluarkan 5 volt, berarti high. Lalu kita tahan 5 volt ini selama 1 detik untuk delaynya, menundanya, ya gitulah apanya istilahnya gitu ya. Makanya kita pakai fungsi delay. Nah, delay ini dia menerima inputan angka berapa mikrosecond, berapa milisekon mau di delay gitu. Kita kan mau delay selama 1 detik, berarti kita delay selama 1000 milisekon. Nah, kalau misalnya mau 3 detik berarti 3000 milisekon dan seterusnya. 10 detik 10.000, itulah. Kita mau 1000. Selanjutnya, kalau udah menyala dia selama 1 detik, kan kita mau matikan LED-nya. Berarti kita pakai digital write. Pin 13 itu kita low-kan. Lalu kita matikan itunya, matikan LED-nya selama 1000 milisekon. Nah, pertama lalu kita save dulu apanya. Kita save dulu sketch Arduino-nya. Ini file project Arduino itu istilahnya dia sketch, namanya sketch. Dari new file save. Sama kayak yang tadi abang simpan juga di folder project yang udah abang bikin. Abang namakan aja project 1 Blink, baru save. Nah, kalau udah di save, udah bisa di compile kode kita ini. Jadi kita pencet kalau mau mengcompile, mau bikin dia jadi kode yang bisa dijalankan Arduino-nya gitu, kita pencet pakai verify. Nah, ini dia lagi mengcompile kodenya lah, diubah jadi kode mesin gitu. Ini agak lama sih. Oh iya, ini kan abang bisa muncul gini dia ya, rame gitu tulisannya. Nah, di situ pengaturannya ada di file, preferences, lalu di bagian show verbose output during ini kita centang di compilation, baru kita oke-kan. Nah, itu penting dilakukan soalnya kita mau nyari file hasil kompilasinya itu gitu. Jadi ini kan udah selesai mengcompile, udah berhasil. Nah, di bagian sini ada tulisannya dia yang file .hex gini. Inilah yang kita cari, file hasil kompilasi yang mau kita cari gitu. Jadi kan dia lokasinya ada di temp Arduino dan seterusnya begitu ya. Ini kalau di komputer abang, mungkin di komputer kalian berbeda apanya tulisannya. Jadi file hasil kompilasi itu .hex itu dia ada di folder ini. Kalau gitu kita cari aja dia di lalu temp, lalu Arduino build 181746. Nah, inilah file .hex-nya. Kalau yang ini dia
udah pakai bootloader. Dia ini khusus untuk chip yang kosong gitu, yang Atmega 328P-nya aja. Dia bukan bawaan Arduino. Yang inilah yang kita perlu. Jadi ini kita kopikan aja, kita taruh aja di folder yang udah dibikin, yang mudah dilihat gitu lah. Misalnya di sini. Nah, kalau udah dapat file .hex-nya, kita masukkanlah kodenya itu, file .hex-nya itu ke Arduino yang di Proteus ini. Caranya diklik 2 kali aja Arduino-nya, Arduino di Proteus. Nanti muncul pengaturannya. Nah, ini kan ada program file dibilangnya kan. Nah, kita arahkanlah dia ke file .hex yang udah kita dapat tadi. Ini terusnya. Nah, ini dia. Open. Terus oke kan aja. Nah, ini udah terprogram lah istilahnya Arduino-nya. Kalau misalnya pakai Arduino yang asli, kita tinggal pencet upload aja. Dia udah otomatis memprogram Arduino begitu. Kalau udah, kita jalankanlah simulasinya pakai tombol di pojok kiri bawah ini. Ini kan ada tombol kayak mulai gitu, run the simulation lah. Nah, harusnya udah menyala sama mati selama 1 detik lah dia. Nah, ini agak lama delaynya itu karena pakai simulasi dia agak berbeda lah timingnya gitu. Tapi kalau misalnya pakai yang asli, seharusnya pas 1 detik. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Suasananya kayak kuliah ya bang, tertib. Daripada ricu ya kan, gak kedengeran apa-apa. Ya cuma nyamannya lah, kalau mau rame gas, abang santai-santai aja. Baterai pun udah 52 menit lagi. Gawat kali Medan ini. Hujan ya bang? Hujan enggak. Cuman mati lampu. Pokoknya tiba-tiba mati lampu. Untunglah masih ada sinyal XL. Biasanya kalau mati lampu, mati juga sinyal. Bang. Oh. Izin nanya. Gas. Itu bang yang 13, high sama digital write baru buka kuno 13, high, baru di bawahnya juga ada digital write 13, low. Itu nanti kalau misalnya dia di rangkaian Arduino ini, dia itu kayak mana bang jalan kerjanya atau jalan kerja gimana? maksudnya nanti dia kalau di Arduino itu dia itu gimana dia bang? Atau dia hanya codingan di pada nanti ditaruh di apa ini yang 13 ini bang? Cara untuk jalani yang 13 ini itu maksudnya bang? Oh, penomorannya maksudmu gitu? Kenapa bisa 13 kok pin ini gitu jadinya? Bukan? Iya juga sih bang. Tapi cuman kan aku bingungnya bang, dia nanti kan ada high ada
pin 13-nya ini gitu Bang. Oh, ya cuman pin 13-nya ini aja yang terefek dia. Kalau high berarti pin 13-nya ngeluarin 5 volt. Kalau misalnya low berarti pin 13 itu ngeluarin 0 volt. Di pin 13 itu aja dia berefek. Pin Oh, bebas. oke Bang. Terus Iya, kalau Bang. penomoran pinnya adanya itu nanti di apanya. Langsung nampak gitu. Ini misalnya ini 13. Kalau yang ini pin aslinya sebenarnya PB5, PB4, PB3 dan seterusnya. Nanti kalian belajar di sismiknya itu kalau elektro. Udah merasakan ya kamu. Bang. Ini kan bed. Iya. Makasih Bang Joy. Sip. Lagi. Biar kita lanjut, dia nanti kita tambahkan jadi 8 LED yang kita blink apanya, yang kita atur. Lanjut Bang. Lanjut ya. Oke. Nah, project selanjutnya kita improve rangkaian ini supaya jadi 8 LED. Misalnya kita pakai aja 13, 12 sampai 8 biji gitulah. Ini udah Abang matikan tadi simulasinya pakai ini tadi tombol kotak ini stop simulation. Misalnya ini kita hapus aja dulu. Nah, sama kayak yang tadi, kalau mau nambahin komponen di Proteus, pencet yang ini tadi tombol ini komponen mode, baru pick device. Kita pakai LED biru aja dah. LED biru. Oke, baru kita taruhlah, kita susunlah LED-nya. Ini ngasal-ngasal LED dulu. Nah, ada 8 LED, baru kita rotate dia. Nah, jadi nanti disusun vertikal gitu dia, lurus gini. Ini LED 1, LED 2, dan seterusnya. Sebenarnya tutor-tutor gini kan pas sebelum kita lomba KRI itu. Tapi ya gimana, baru sekarang tempat baru kita taruh groundnya ini, karena dia kan LED kan ini kan ada kotaknya ini, yang bagian ininya yang ke ground, jadi listriknya itu ngalir dari sini ke sini, sambungkan. Oke, bagian groundnya udah sambung. Sekarang bagian ke Arduino. Kita mulai dari pin 13. Itu nggak bisa tanya kabelnya.
Nah, udah tersambung semua. Oke, 8 LED-nya udah tersambung semua. Dari 13, 12, 11 sampai 6. Nah, langsung masuk aja ke codingannya. Berarti kita mau, tadi kan baru pin 13 yang kita jadikan output. Pin 12 sampai bawah itu belum kita jadikan output. Makanya harus kita jadikan output dulu lah di codingan ini. Berarti kan mau bikin jadi output, berarti kita pakai pin mode lagi. Pin mode, pin 12, dia sebagai output. Lalu pin 11 juga dari output. 10, baru 9, dan 7, lalu terakhir pin 6. Nah, semua pin yang kita pakai ini udah jadi output lah semua. 13 sampai 6. Terus yang pertama itu seluruh pinnya ini dia hidup dan mati secara bersamaan. Berarti pin LED di nomor 13, di pin 13, 12, 11 sampai 6 itu kita bikin dia supaya menyala dulu semua. Berarti kalau mau menyalakan kan kita pakai digital write pin 13. Kita mau menyalakan berarti kita mau bikin dia high. Lanjut ke pin 12. Pin 11. Pin 10. Pin 9. Pin 8. Pin 6. Nah, ini kan seluruhnya sekarang udah menyala, dia udah 5 volt. Baru kita tahan itu selama 1 detik, berarti kita pakai delay selama 1 detik, berarti 1000 milisecond. Setelah udah menyala dia selama 1 detik, kita off-kan lah dia semua LED-nya. Berarti lanjut lagi kayak tadi, kita pakai digital write 13. Kita mau matikan kan berarti pakai low. Untuk pin 12 juga. Pin 11. Nah, udah dimatikan dia, terus kita matikan dia LED-nya selama 1 detik lagi. Delay 1000, nanti kita bikin delay 1000 milisecond. Kalau udah, kita save lagi.
lalu kita compile lagi, kita verify lagi. Jadi tinggal kita tunggulah dia sampai berhasil mengcompile. Nah, udah selesai compile-nya dia. Baru kita tengok lagi lah apanya, letak titik hex-nya tadi. Ini kan bukan. Nah, ini titik hex. Kayaknya sama sih apanya, foldernya dengan yang tadi. Di temp Arduino build 17181746 titik hex. Kita kopikan, kita taruh di project 2. Nah, biar apa juga tadi, abang save aja tadi rangkaian ini ke folder yang baru biar rapi. File save project S. Ini save project S dia men-save dengan nama lain gitu ya. Kita taruh di project 2. Kita namakan project 2 Blink. Untuk file, untuk codingannya juga sama. File save as, kita simpan di project 2. Project 2 Blink. Nah, Arduino di Proteusnya juga kita program kayak tadi. Kita klik 2 kali Arduino-nya, baru kita arahkan program filenya itu ke lokasi yang tadi. Project 2 lupa dinamain, lupa ganti nama, open, baru oke kan. Nah, seharusnya udah berhasil cara aja. Nah, kan jadinya dia LED-nya ke-88-nya itu menyala, baru selama 1 detik, baru mati selama 1 detik juga. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman bang. Aman? Aman bang. Oke. Ini kan tadi panjang banget ya. Padahal cuman ini aja, cuman 13 sampai 6 gitu. Jadi kalau mau kita persingkat, kita bisa pakai looping. Kita looping dari 13 sampai 6 gitu. Kalau looping di Arduino itu sama dengan kayak DC. Kita pakai for. Dia kita mau looping dari angka 13. Terus dia nilai loopingnya itu harus sampai 6. Terus selama looping nilainya itu berkurang dia. Inilah dia awalnya 13, baru dia looping mengerjakan sesuatunya itu berulang-ulang sampai nilainya 6. Dan setiap kali setiap kali menjalankan pengulangan itu dia mengurangi nilainya sebesar 1. Ini seharusnya lebih besar sama dengan
selama nilai I-nya ini lebih besar dari 6, dia akan terus mengerjakan loopingnya itu. Nah, apa yang mau kita looping? Kalau di setup ini kan kita mau looping pengaturan mode pinnya gitu kan. Berarti kita mau mengulangi pin mode, pengaturan output dan input pin dari pin yang bernomor I. Kita mau atur dia sebagai output. Nah, inilah yang mau kita looping. Yang ini udah bisa kita hapus. Di sini ada yang mau ditanyakan? Kurang jelas gitu mungkin penjelasan abang. Kalau misalnya agak lancar kan programming C udah masuk kalian kan ke bahasa C? Udah bang. Harusnya ini udah ngerti lah, paham sedikit ya kan. Udah gitu ini kan I-nya tadi belum kita bikin ya, belum kita bikin variabelnya gitu, makanya di atasnya kita tambahkan pin I. Kita bikin variabel I, lalu nilai I itu awalnya 13, dia akan mengerjakan pin mode I output sampai nilainya 6 gitu. Nah, untuk yang ini juga kan bisa kita pakai looping yang kayak yang tadi. Kita kasih aja variabel I, dari I-nya kan 13 sampai pin 6, dan mundur ke bawah. Terus yang mau di looping itu mengaktifkan menaikkan tegangan pinnya jadi 5 volt. Pakai digital write, nomor pin tersebut dia high. Ini udah bisa kita hapus. Delaynya ini bisa kita biarkan 1000 milisekund. Lalu untuk yang ini juga sama dengan yang tadi, ini kita kopas aja. Nah, tapi bukan jadi high, tapi jadi low. Itu ini udah bisa kita hapus lagi. Nah, kan dia jadinya lebih singkat gitu. Baru kita compile lagi kayak tadi, biar kita tes di simulasi, kita tes di Arduino nya kita berhasil apa belum. Cetak file titik X-nya sama dengan yang tadi. Kita cari lagi tadi tuh dan 18.146 project 2 yang teks, terus copy ke folder yang tadi. Oke, kita pakai yang project 2 tip project yang belum. Ini pengaturannya kita mau file yang project 2 klik open. Nah, berarti udah pas kodenya. Kalau misalnya error itu udah biasanya sebenarnya kalau di memprogram ini. Ya, jadi jangan langsung stres gitu. Aduh, error aja terus. Udah biasanya itu error di nggak berhasil di uji coba pertama.
pandai-pandai kitanya menyelesaikan error itu kalau misalnya ada. Itu ini kan masih nyala bersamaan gitu dia ya. Kita coba atur dia supaya menyala satu persatu dia. Misalnya ini LED 1 hidup, yang lainnya mati, baru lanjut ke LED 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita mulai dari kode yang tadi kita bikin aja ya kan, nggak perlu kita bikin ulang. Untuk yang void setup-nya ini kan mengatur pinnya sebagai output, berarti nggak ada yang perlu kita ubah dari sini ya kan. Sama yang mau kita lakukan itu sama gitu. Yang di bagian ininya yang perlu kita ganti. Kita mau caranya supaya LED 1 itu hidup, yang lainnya mati, baru begitu terus dia selama 1 detik, baru nyalakan yang LED 2-nya, matikan LED 1, baru nyalakan LED 2, itu terus selama 1 detik dan seterusnya gitu dia. Jadi ini kita biarin aja dulu, mana tahu bisa kita pakai untuk copy paste gitulah ya kalau misalnya ada. Nah, pertama kita mau hidupkan LED pertama. Ini kita kasih gambaran kasarnya dulu, baru nanti kita persingkat lah. Misalnya kan tadi kan masih pakai digital write satu persatu ya kan, baru kita persingkat dia pakai looping for. Nah, di sini pun kita begitu juga. Jadi digital write pin 13 ini kita aktifkan dulu, yang lainnya kan mati, berarti digital write 12 low, digital write 11 low, dan seterusnya. Sebenarnya kalau misalnya ini kan awalnya kan sebenarnya udah mati ya, pinnya itu udah mengeluarkan 0 voltnya dari awal, jadinya nggak perlu kita low-lowkan lagi. Jadi kita hapus saja. Nah, setelah LED pertama itu menyala, ini kan menyala selama 1 detik ya, LED pertama menyala selama 1 detik. Setelah menyala 1 detik, kita mau gantian nyala, jadi yang LED 2 yang menyala, berarti kita mau LED 2 supaya menyala, baru ini dinyalakan selama 1 detik juga. Setelah LED 2 menyala, kelupaan ini kan dia sudah menyala tadi kan pin 13. Nah, ini setelah menyala, kalau misalnya nggak kita bilang dia untuk 0 volt, dia akan tetap menyala dia. Jadinya kalau misalnya kita lanjut nih tadi kan digital write 11 high, seterusnya, dia jadinya ini menyala 1 detik, baru dia nggak mati tapi menyala terus dia
walaupun LED 2 udah menyala gitu. Nanti dia jadinya efeknya nyalanya satu persatu, LED 1 hidup, lanjut LED 2, 3, sampai lah jadinya nyala semua gitu dia. Berarti kita mau setelah LED 1 menyala selama 1 detik, kita matikan dia. Berarti digital right 13 slow. Nah, itu kita ulangi lagi sama LED yang kedua, yaitu pin 12 ya. 12 slow. Pin yang lainnya juga begitu, delay selama 1 detik, nyalakan selama 1 detik, lalu matikan, lalu nyalakan LED selanjutnya. Nyalakan juga selama 1 detik, baru matikan lagi. Nyalakan LED selanjutnya, delay selama 1 detik, baru matikan lagi, nyalakan juga yang selanjutnya. Lalu di 7 high, delay lagi 1 detik, baru terakhir itu 7-nya kita matikan dulu. 7-nya low, baru yang ke-6 itu kita nyalakan, delay lagi, baru matikan. Nah, kan sudah nampak nih sekarang bagian yang mana yang mau di loopingkan supaya otomatis gitu dia. Jadi kan cara kerjanya kan dia menyalakan pin yang 13, baru delay 1 detik, baru matikan, baru nyalakan yang selanjutnya, dan seterusnya gitu kan. Berarti di bagian ini kan kayak berulang-ulang gitu dia kerjakan. Nah, makanya bagian inilah yang kita masukkan ke for looping supaya dia dijalankan secara otomatis berulang-ulang. Sama kayak yang tadi, dari pin 13 sampai pin 6 kita mau berulang-ulang memberi pin itu supaya jadi high, lalu delay selama 7 detik, lalu dia jadi low. Nah, seharusnya benar dari 13, pin 13 itu kita nyalakan selama 1 detik, lalu kita matikan, baru lanjut ke pin yang ke-12, kita nyalakan, tahan selama 1 detik, lalu kita matikan. Berarti yang ini bisa kita hapus. Terus kita bikin juga variabelnya tadi in if. Bagian ini juga nggak perlu, karena seharusnya kalau udah sampai 6 dia kan habis, baru balik lagi lah dia mengerjakan void loop ini lagi. Makanya ke LED yang pertama lagi dia mulainya gitu.
Kita compile aja langsung. Kayaknya hasilnya di tempat yang tadi juga sih, hanya langsung aja di kedua temp Arduino build project 2 image. Simpan di folder yang tadi. Baru kita arahkan ke file tadi. Nah, nyala LED satu menyala 1 detik, baru mati, baru lanjut ke LED selanjutnya. Ini tuh kelamaannya, kita bikin aja, misalnya jadi 200 berkencang. Di verify. Kita cari foldernya yang tadi. Ya, dah. Baru kita kopikan. Lupa dia kan. Diarahkan file. Oke. Nah, jadi lebih cepat lah dia berurutannya, bergantiannya gitu. Ini karena abang udah mau habis juga baterainya, kita langsung lanjut aja. Kita tambahkan tombol di Arduino nya. Jadi kalau misalnya tombol itu ditekan, yang tadinya nyala bergantian itu dia jadi menyala bersamaan, terus secara cepat gitu dia. Berarti kita tambahkan tombol namanya button kok. Nah, ini dia. Kita okekan, terus kita letakkan sini. Ini kita sambungkan misalnya ke pin 0 pun jadi. Baru kita sambungkan dia ke ground. Jadi pin 0 ini harus dia kan karena menerima inputan, bukan menerima output ya, bukan mengeluarkan output, makanya pin 0 ini harus kita jadikan sebagai output. Berarti di codingannya kita bikin pin mode, pin 0 itu sebagai input. Nah, terus kalau misalnya input aja, dia nilai pinnya gitu, dia 0 volt di sini. Pin 0 itu awalnya 0 volt. Jadinya kalau kan kita sambungkan dia ke ground. Jadi kalau misalnya kita tekan pun tombol ini, tetap dia 0 volt. Jadinya kayak nggak ada ngasih informasi apa-apa begitu. Nah, yang kita mau itu kan pin 0 ini jadi 5 volt. Awalnya 5 volt. Pas tombolnya ini ditekan, dia 5 volt ini tersambung ke ground gitu, makanya pin 0 ini jadi 0 volt. Nah, untuk mengatur dia supaya nilainya 0 volt, ini pakai input pull up. Nah, jadi ini jadinya pin 0 ini nilai awalnya itu dia 5 volt, bukan 0 volt. Terus di bagian loopingnya, ini kan tadi untuk
menyalakan LED-nya secara bergantian. Pertama kita masukkan dulu lah untuk menyalakan LED-nya secara bersamaan. Jadi kita bikin for looping, kita mau menyalakan LED-nya secara bersamaan di satu waktu. Berarti digital right untuk semua LED dia kita taruh jadi high dulu, baru kita delay itu selama 1 detik, 200 milidetik dah, 200 milidetik biar cepat. Lalu kita matikan semua LED-nya. Iya, the warning. Semua LED-nya kita low-kan. Baru delay 200 detik. Nah, ini kan untuk menyalakan secara bersamaan. Ini untuk menyalakan secara bergantian. Nah, kita mau kalau misalnya pin 0 udah ditekan, kita jalankan kalau misalnya pinnya ditekan, kita jalankan yang ini. Kalau misalnya pinnya ditekan, dia hidup mati secara bersamaan. Kalau dia ditekan, dia hidup mati secara bersamaan. Tapi kalau dia nggak ditekan, dia menyala secara bergantian. Nah, kalau yang ini kan kita mau pakai supaya pinnya ditekan untuk mengecek pinnya udah ditekan atau belum. Jadi kita baca dulu pin 0 itu, berarti kita pakai digital read. Yang mau kita baca itu pin 0. Nah, kalau misalnya udah ditekan, ketika tombol 0 ditekan ini kan dia jadi 0 volt karena masuk ke ground dia kan. Berarti kalau misalnya pin 0 ini jadi low, barulah LED-nya dinyalakan secara bergantian. Tapi kalau misalnya dia secara bersamaan ya, kalau misalnya ditekan tombolnya. Kalau misalnya tombolnya ditekan secara bersamaan, ditekan ulang ya. Kalau misalnya tombolnya ditekan, tombol LED-nya menyala bersamaan, blinking bersamaan gitu ya. Tapi kalau misalnya tombolnya nggak ditekan, dia menyala secara bergantian. Kita verify ini. Terus kita buka tempat foldernya yang tadi. Kita tunggu sampai selesai. Oke, udah. Kita kopikan. Baru atur lagi filenya. Kopikan. Baru kita jalankan. Nah, kalau misalnya kebalik. Betul lah ya. Kalau misalnya tombolnya nggak ditekan, dia menyala bergantian. Tapi kalau misalnya tombolnya ditekan, dia bersamaan. Nah, gitulah. Inilah dasarnya. Sebenarnya ini mau abang bikin sampai interrupt, karena kalau misalnya kayak gini, inilah
kan masih belum siap dia apanya, belum siap dia sampai ke bawah sini. Kalau misalnya kita tekan itu bisa. Tapi kalau misalnya LED-nya masih di sini, kita tekan pun nggak ada berefek dia, nggak langsung jalan gitu efeknya. Nah dia tunggu habis dulu, baru mati nyala.